Hai guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di video kali ini Mimin akan lanjutin pembahasan tentang light novel Classroom of the Elite volume 3 Second Years atau tahun kedua dari light novel ini guys. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya guys. Di chapter 1 sebelumnya, semua murid sudah dijelaskan aturan dan cara untuk mendapatkan poin di ujian khusus kali ini. Mereka juga dibekali jam tangan digital dan tablet kecil untuk membantu mereka dalam melihat atau mengumpulkan data yang diperlukan. Tapi juga ada aturan waktunya, misalnya seperti fungsi GPS baru akan aktif setelah hari ke-6. Dan mulai hari ke-4 mereka baru bisa melihat peringkat kelompok 10 teratas dan 10 terbawah. Mereka semua juga sudah menggunakan poin yang pihak sekolah berikan untuk membeli peralatan seperti tenda, air, dan bekal lainnya. Terserah mereka mau memilih apa yang mereka butuhkan. Saat ini tanggal 20 Juli kapal sudah tiba di pelabuhan yang ada di area D9. Itu berarti ujian di hari pertama ini akan segera dimulai. Dalam ujian khusus kali ini ada total 157 kelompok, yaitu 36 kelompok yang terdiri dari 4 orang atau khusus kelas 1. Lalu 81 kelompok yang terdiri dari 3 orang. Lalu 32 kelompok yang terdiri dari 2 orang. Dan 8 kelompok yang terdiri dari solo player. Siswa kelas 1 akan turun dari tangga terlebih dahulu karena tangga kapal yang digunakan seperti eskalator. Jadi mereka harus bergantian guys. Dimulai dari kelas 1, A, B, C, D, dan kelas 2, lalu kelas 3. Ujian akan dimulai setelah kelas 1 turun dari kapal. Dan pada saat itu juga area grid yang ditentukan juga akan muncul. Jadi akan ada jeda waktu antara kelas 1, 2, dan 3 yang tentunya akan sangat menguntungkan bagi kelas 1. Karena mereka bisa mulai menuju ke area yang ditentukan lebih awal. Namun ini baru hari pertama, jadi sebagian kelas 2 dan 3 pasti akan lebih memilih menghemat energi sambil melihat situasi. Saat ini mereka semua di titik awal yang sama yaitu D9, jadi area yang ditentukan dari ke-12 tabel akan sedikit mengabaikan peraturan sebelumnya, atau seperti ini guys. Namun karena satu area ada di luar kotak, jadi hanya ada 11 tabel atau area yang berbeda. Saat itu Kiyotaka sedang menunggu gilirannya untuk turun kapal. Dia juga sudah membeli barang-barang yang dia butuhkan. Sepertinya kelas 1 juga sudah mulai turun, berarti menandakan kalau ujian sudah dimulai, atau jam 9 pagi. Pada saat itu Suzune menyapa Kiyotaka dari belakang. Kiyotaka juga menanyakan keadaan Suzune. Tapi Suzune malah tersinggung karena mengingat di ujian tahun lalu Suzune sempat sakit guys. Dan Suzune merasa kalau Kiyotaka sedang menyindirnya. Tapi Kiyotaka bilang kalau dirinya sedang mempermainkan Suzune. Suzune juga memperingatkan Kiyotaka untuk tidak main-main dalam ujian kali ini. Karena jika Kiyotaka sampai kena drop out, Suzune akan kesusahan berada di kelas 2D tanpa Kiyotaka. Mereka juga membahas Koenji yang berjanji akan serius dalam ujian kali ini, tapi tentu saja tidak ada jaminan kalau Koenji akan menepati janjinya. Lalu Suzune menyinggung tentang salah satu siswa dari kelas 3 yang sakit dan terpaksa dirawat karena tidak memungkinkan untuk mengikuti ujian. Namun siswa kelas 3 itu berada di kelompok 3 orang, jadi mungkin akan sedikit terselamatkan oleh kelompoknya. Tapi pastinya sebagian besar para murid akan mengharapkan ada kelompok yang di drop out awal-awal untuk mengurangi resiko dari 5 kelompok terbawah yang akan terkena drop out. Pada saat yang bersamaan mereka juga mengecek tablet untuk mengetahui area mana yang akan mereka tuju. Area yang dituju Suzune adalah F9 dan Kiyotaka D7. Tentu saja mereka tidak akan repot-repot untuk mengejar kedatangan pertama atau kedua. Mereka hanya akan mengincar 1 poin kedatangan di babak pertama itu guys. Hingga akhirnya kelas 2D turun dari kapal. Sesampainya di pulau, Kiyotaka juga melihat Ibuki yang menggendong ransel besar. Dia mendekati Suzune yang dianggap sebagai rivalnya. Ibuki mengatakan tidak akan kalah dalam hal apapun dari Suzune. Namun Suzune tidak berniat bersaing dengan Ibuki karena di ujian kali ini bisa saja mereka akan selalu berbeda tabel atau tugas. Tidak jauh dari mereka, Kiyotaka melihat Izaki yang buru-buru untuk mencapai areanya, tapi Nishino dan Sube masih terlihat santai. Mereka memang satu tim guys. Lalu ada seorang siswa yang berjalan sangat cepat. Dia adalah Koenji, tentunya sambil menebarkan senyum kesombongannya guys. Tapi dia emang GG. Pada saat itu Kiyotaka juga masih berjalan santai untuk mengamati kelas 3 yang ada di belakangnya. Padahal semua kelas 3 sudah turun dari kapal, tapi Kiyotaka tidak melihat Nagumo di antara mereka. Tiba-tiba Kiryun Senpai berjalan di sebelah Kiyotaka dan menanyakan area yang dituju Kiyotaka.
Dan ternyata mereka sama-sama menuju ke area D7, jadi Kiryuin mengajak Kiyotaka untuk bersamanya, namun Kiyotaka bilang tidak akan menyamai kecepatan Kiryuin Senpai. Tapi Kiryuin bilang kalau akan segera tahu jika mereka benar-benar bersaing. Lalu akhirnya Kiyotaka mulai berjalan pelan di belakang untuk mencapai area D7. Sambil berjalan dia mengeluarkan tabelnya untuk menghitung berapa jarak dan waktu yang akan dia tempuh untuk sampai ke D7. Jika jalannya lurus dan rata mungkin hanya akan membutuhkan waktu 9 menit jika cepat. Namun saat ini mereka berada di pulau yang tentunya terdapat hutan dan pegunungan. Perlahan Kiyotaka mulai memasuki daerah pepohonan yang benar-benar masih alami. Di depan dan belakang Kiyotaka juga ada kelompok yang mungkin akan mencapai area yang sama. Kiyotaka juga melihat Akito, Haruka, dan Airi yang sudah sampai di area yang mereka tuju. Karena pada saat itu mereka sudah berada di area D8, sudah pasti mereka mendapat total 3 poin dari hadiah kedatangan. Mereka juga sedang bertukar pendapat untuk memprediksi area berikutnya. Saat itu Airi bilang jika saja Kiyotaka mau bergabung dengan kelompok mereka, pastinya mereka akan dapat bergerak bersama. Namun Kiyotaka menolaknya secara halus. Dalam pikiran Kiyotaka tentu saja sebuah kelompok hanya akan menghambatnya. Setelah itu Kiyotaka melanjutkan perjalanannya lagi dan akhirnya sampai di area yang ditentukan yaitu D7 dan mendapat 1 poin kedatangan. Lalu Kiyotaka memilih tempat agak ke tengah sambil mengamati situasi dan meletakkan ranselnya untuk menghemat energinya. Tak lama kemudian Nanase juga ada di tempat itu dan mendekati Kiyotaka lalu menyapanya. Tapi Kiyotaka tidak melihat Amasaba dan Hosen bersamanya. Namun Kiyotaka memilih untuk menjadi pendengar daripada menanyakan hal itu. Nanase bilang kalau dirinya sedang mengawasi situasi di area itu sama seperti Kiyotaka. Setelah percakapan berakhir, Kiyotaka mengeluarkan tabletnya untuk melihat tugas-tugas yang muncul di beberapa area. Terlihat ada tugas yang muncul di area D7 atau tempat Kiyotaka berada, namun hadiahnya hanya untuk 1 orang, jadi Kiyotaka memilih mengabaikannya guys. Di area lain juga banyak tugas yang muncul, namun Kiyotaka sedikit tertarik dengan tugas yang muncul di area C6 karena tidak terlalu jauh. Dan tugas yang diberikan adalah mengukur cengkeraman tangan. Batas waktunya adalah 2 jam setelah tugas dimunculkan. Lalu Kiyotaka mencoba menuju ke sana sambil menunggu area ditentukan berikutnya yang masih 3 jam lebih. Karena di hari pertama ini hanya akan ada 3 kali area grid yang dibagikan. Setelah 40 menit Kiyotaka akhirnya sampai di area itu. Kiyotaka melihat Hoshinomiya Sensei yang sedang mengawasi tugas itu ditemani oleh panitia lain. Namun Hoshinomiya Sensei bilang kalau Kiyotaka sedikit terlambat karena tugas sudah ditutup 5 menit yang lalu. Kiyotaka berniat langsung pergi dari tempat itu untuk menghindari Hoshinomiya Sensei karena dia pasti akan langsung nempel kalau lihat Kiyotaka guys. Tapi Hoshinomiya Sensei meraih tangan Kiyotaka dan memaksanya untuk mengobrol sebentar. Karena sedikit memaksa akhirnya Kiyotaka pun menurutinya. Kiyotaka juga melihat Sudo, Hondo, Ike yang sedang menjalankan tugas dan para murid lainnya, tapi kelihatannya tidak ada yang bisa mengalahkan skor cengkeraman Sudo. Dari dulu Hoshinomiya Sensei sangat tertarik dengan Kiyotaka guys. Dia memang selalu bersikap manja-manja kalau di depan Kiyotaka, tapi sebenarnya dia mempunyai pengamatan yang tajam. Bahkan sebelum Ichinose dekat dengan Kiyotaka, Hoshinomiya Sensei sudah tahu kalau Kiyotaka bukan murid biasa. Apalagi dia tahu kalau di ujian sebelumnya Kiyotaka bisa mendapatkan nilai sempurna dalam ujian matematika. Makin nempel ya guys. Di sini Hoshinomiya Sensei juga menyinggung nilai sempurna Kiyotaka. Dia juga belak-belakan bilang kalau dari dulu kelas D dipenuhi dengan siswa yang kurang pintar, namun selalu ada siswa yang tidak terduga seperti Kiyotaka. Tapi untuk kelas D tahun ini sedikit berbeda. Pihak sekolah untuk tahun ini seperti menyeimbangkan kekuatan dari masing-masing kelas. Di sini Hoshinomiya Sensei mengajak Kiyotaka untuk naik ke kelas A bersamanya atau pindah ke kelas C. Namun Kiyotaka juga bilang kalau tidak ada yang akan mau pindah ke kelas yang sedang terpuruk seperti kelas C. Tapi Kiyotaka juga tidak berniat pindah kelas. Menurut Hoshinomiya Sensei, Kiyotaka sedikit jahat karena mengatakannya secara terang-terangan. Tapi dia juga mengakuinya kalau saat ini kelas C dan Ichinose dalam keadaan yang tidak baik. Kiyotaka juga menyinggungnya lagi kalau seharusnya wali kelaslah yang berperan untuk menyemangatinya. Tapi Hoshinomiya Sensei malah bilang kalau umur tidak mempengaruhi kedewasaan. Jadi maksudnya dia masih punya sikap seperti anak muda. Mantep sih. Setelah itu Kiyotaka pergi meninggalkan area itu, tapi Hoshinomiya Sensei bilang kalau selama 2 minggu mungkin mereka akan banyak bertemu lagi, walaupun Kiyotaka lebih memilih untuk tidak melihatnya lagi guys. Lalu Kiyotaka pergi ke 2 area yang terdapat tugas, namun lagi-lagi dia tidak bisa berpartisipasi karena terlambat. Ini karakter kadang-kadang kelihatan gak niat banget, tapi sebenarnya dia sedang mengamati pola tugas atau area yang diberikan seperti apa guys.
Setelah itu Kiyotaka menyelesaikan poin grid lagi di area B7 dan poin grid yang ketiga ada di D7 atau tempat sebelumnya. Tapi dia hanya mendapat hadiah 1 poin kedatangan, jadi untuk hari pertama Kiyotaka hanya memperoleh 3 poin. Mungkin itu adalah poin terendah dari semua kelompok. Setelah itu Kiyotaka kembali ke tempat dia istirahat tadi yang ada di area D7, tapi lagi-lagi di sana juga ada Nanase yang tidak bersama Hosen atau Amasawa. Nanase menanyakan perolehan poin Kiyotaka hari ini, dan Nanase juga bilang kalau dirinya mendapatkan 13 poin untuk hari ini karena dia sempat mendapatkan posisi pertama dalam sebuah tugas. Lalu mereka berpisah lagi guys. Sebelum jam 5 sore Kiyotaka mencari tempat untuk menggelar tendanya. Dia memilih area D7 sebelah timur yang dekat dengan E7. Lalu Kiyotaka mulai meminum bekal airnya dan mulai memikirkan untuk hari kedepannya karena pastinya mulai hari ketiga dan seterusnya bekalnya akan mulai habis. Jadi dia akan mulai mengincar tugas yang mempunyai hadiah poin dan air atau bekal lainnya. Dia juga mengeluarkan tabletnya lagi untuk mengevaluasi semua tugas yang muncul hari ini. Secara total ada 68 tugas yang muncul untuk hari pertama. Lalu setelah makan dan pergi ke kamar mandi, Kiyotaka pergi ke tendanya untuk tidur lebih awal agar menghemat energinya. Dan di hari kedua, Kiyotaka berniat untuk lebih serius agar mendapat item dan poin yang dia butuhkan. Di tengah malam Kiyotaka terbangun karena tidur terlalu awal. Dia melihat suasana di pulau itu sangat gelap, bahkan tidak bisa melihat apapun karena terlalu gelap. Kiyotaka kepikiran tentang Suzune dan Ibuki sebagai solo player yang masih lajang. Pastinya suasana seperti ini akan sangat kejam bagi mereka, apalagi seandainya jika mereka ingin ke toilet sendirian. Kiyotaka juga kepikiran tentang cara apa yang akan digunakan Tsukishiro dan anak dari White Room. Pastinya bukan cara yang murahan seperti mencurangi poin Kiyotaka atau mengurangi skornya, karena Mashima Sensei pasti tidak akan tinggal diam. Kiyotaka membayangkan jika dirinya berada di posisi Tsukishiro, cara yang paling efektif adalah membuat Kiyotaka cedera sampai tidak bisa melanjutkan ujian. Dengan begitu, sudah pasti Kiyotaka akan dikeluarkan dari sekolah karena bertindak solo. Apalagi pulau tak berpenghuni ini jauh dari pengawasan ketat, jadi menggunakan siswa White Room untuk menyerang Kiyotaka adalah cara yang paling efektif. Tapi siswa sekuat apa yang bisa melukai Kiyotaka dengan fatal guys? Makin penasaran aja gua sama siswa White Room. Keesokan harinya atau hari kedua Kiyotaka bangun jam setengah 7, lalu dia bersiap-siap karena jam 7 tepat area grid akan dibagikan. Mulai hari kedua dan seterusnya Kiyotaka akan menambah kecepatannya dalam mengincar poin grid daripada mengincar tugas-tugas yang belum pasti apa materinya. Jadi sementara Kiyotaka akan memprioritaskan poin grid guys. Ketika tepat jam 7 area mulai dibagikan dan area yang harus dituju Kiyotaka adalah E8. Tanpa membuang waktu, Kiyotaka sampai di area E8 dan dia menempati posisi pertama atau mendapat 10 poin. Lalu jam 9-nya area yang harus dituju Kiyotaka berada di area E6. Kali ini dia menempati posisi kedua, jadi mendapat hadiah 5 poin. Setelah istirahat sampai jam 1 siang, area yang dibagikan adalah F7 dan kali ini dia juga menempati posisi kedua dan mendapatkan hadiah 5 poin. Total poin Kiyotaka saat ini adalah 26 poin karena di hari pertama dia sudah mendapatkan 3 poin. Kiyotaka membandingkannya dengan kelompok yang berjumlah 3 orang. Misal jika kelompok yang berjumlah 3 orang hanya mendapatkan 1 poin hadiah kedatangan berturut-turut saja sudah 18 poin totalnya. Tidak jauh dari Kiyotaka yang 3 kali mendapat posisi 1 atau 2. Setelah itu Kiyotaka kembali ke area E6 untuk istirahat dan mengamati tugas yang muncul sampai menunggu area yang dibagikan berikutnya. Namun area yang keempat akan dipilih secara acak, jadi Kiyotaka tidak terlalu mengharapkannya jika terlalu jauh guys. Saat itu Kiyotaka bertemu Nanase untuk yang ketiga kalinya dan kali ini dia juga sendiri. Kiyotaka sedikit curiga karena terlalu sering bertemu walaupun kemungkinan mereka berada di tabel yang sama. Di sini Nanase meminta izin pada Kiyotaka untuk menemani Kiyotaka sebentar. Nanase juga menceritakan kalau semalam Amasawa, Hosen dan dirinya bertengkar dan memilih untuk bertindak masing-masing. Tapi bukan berarti jadi solo player guys. Mereka tetap satu kelompok kalau memang Nanase benar mengatakannya. Nanase juga memutuskan akan terus bersama Kiyotaka sementara waktu. Namun Kiyotaka bilang itu bukan keputusan yang bijak karena tidak menutup kemungkinan mereka juga harus bersaing untuk mendapatkan posisi pertama di area grid. Tapi Nanase bilang dirinya tidak keberatan. Dia akan mempersilahkan Kiyotaka sampai terlebih dahulu jika area yang dibagikan sama. Dan jika ada tugas tapi hanya tersisa 1 slot, Nanase juga akan memberikannya pada Kiyotaka. Baik banget dia guys, tapi sayang ada niat tersembunyi. Nanase juga bilang tidak meragukan kekuatan fisik Kiyotaka.
Jadi jika Kiyotaka tidak keberatan, Kiyotaka jangan mengambil jalur yang terlalu ekstrim agar Nanase bisa mengikutinya. Kiyotaka bilang kalaupun dirinya mengambil jalur yang mudah, Nanase juga belum tentu bisa mengikutinya. Tapi Nanase percaya dengan kemampuannya sendiri dan meminta Kiyotaka untuk mempercayainya. Kiyotaka berpikir jika dirinya mengatakan tidak, pasti Nanase tetap akan mengikutinya karena bukan hal yang dilarang mengikuti peserta lainnya. Jadi Kiyotaka mengizinkannya untuk terus bersama, namun Kiyotaka juga sudah memperhitungkan semuanya guys. Saat itu waktu menunjukkan jam 1.30 siang, masih ada 1 jam lebih untuk area grid yang dibagikan selanjutnya. Jadi mereka akan mengincar tugas yang tidak terlalu jauh dari tempat mereka. Saat itu ada 2 tugas yang muncul di dekat mereka, yaitu di area E5 dan F8. Namun karena jalur E5 melewati gunung, jadi mereka memilih tugas yang ada di area F8. Sebenarnya Kiyotaka sedikit tertarik dengan tugas angkat berat yang ada di E5, tapi dia mencoba saran Nanase, yaitu mengincar tugas kuis di area F8. Kiyotaka juga sedikit mengetes Nanase apakah dia bisa mengikutinya. Sampai akhirnya mereka sampai di tugas yang ada di area F8 dan masih tersisa 3 slot untuk mengikutinya. Mereka berdua langsung mendaftarkan diri. Ternyata di situ juga ada Sudo, Hondo, dan Ike yang sudah mendaftarkan diri. Kiyotaka sedikit melihat Ike yang sedang melamun, mungkin karena terlalu memikirkan Shinohara. Di sini Kiyotaka juga menanyakan keadaan kelompok Sudo. Sudo bilang berhasil menempati posisi ketiga di poin grid dan menempati posisi pertama dan kedua di poin tugas. Namun Sudo sedikit lega karena di tugas cengkeraman sebelumnya Kiyotaka tidak ikut karena tidak mungkin Sudo bisa mengalahkannya. Tak lama kemudian tugas di area itu dimulai, yaitu pertanyaan tentang seputar anime. Tentu saja Kiyotaka tidak menguasai dunia wibu, tapi kelompok Sudo terlihat percaya diri dalam dunia perwibuan guys. Waktu untuk mengerjakan soalnya adalah 30 menit. Setelah hasil diumumkan, Kiyotaka hanya bisa menjawab soal 20% dengan benar, begitu juga dengan Nanase. Dan mereka berada di posisi terakhir, namun kelompok Sudo meraih posisi pertama dengan jawaban benar 95%. Karena Ike dan Hondo memang jago dalam dunia perwibuan. Setelah itu, Sudo langsung mendekati Kiyotaka dan merangkul lehernya. Sudo masih ingat dengan Nanase pada kejadian Hosen, jadi Sudo menanyakan Kiyotaka kenapa bisa bersama Nanase. Sudo memperingatkan Kiyotaka kalau Nanase pasti sedang mengincar Kiyotaka lagi. Kiyotaka mengangguk pada Sudo untuk menenangkannya. Tapi di sini Kiyotaka memilih tidak memberitahu Sudo tentang masalah Ike karena nyatanya kelompok mereka masih berjalan baik guys. Nanase juga bertanya pada Kiyotaka tentang teman Sudo atau Ike yang kebanyakan ngelamun dan terlihat ada masalah. Di sini Nanase juga bilang pada Kiyotaka untuk tidak memikirkannya dan Kiyotaka bisa bergerak dengan cepat tanpa memperdulikannya. Tapi Kiyotaka bilang kalau dirinya juga tidak menganggap keberadaan Nanase. Dianggap nyamuk ya guys. Setelah itu poin grid yang keempat ada di area I7 dan Nanase juga sama, jadi mereka benar-benar berada di tabel yang sama. Namun karena posisinya terlalu jauh, jadi Kiyotaka memilih tugas yang ada di G8 dan G9. Dan setelahnya Kiyotaka berencana mendirikan tenda di area H9 yang tidak terlalu dekat dengan I7 karena besok area yang dibagikan pertama akan berada di sekitar I7. Soalnya jika pas area dibagikan dan posisinya sudah ada di tempat itu, mereka tidak mendapatkan poin guys. Misalnya jika Kiyotaka mendirikan tenda di H8, nah besok area pertama yang dibagikan malah pas di area itu, Kiyotaka jadi tidak mendapatkan poin guys. Jadi sebelum area ditentukan mereka harus berada di luar area itu. Saat itu Sudo mendengar kalau Kiyotaka akan mendirikan tenda di H9 dan Sudo juga kebetulan akan beristirahat di dekat sana. Jadi mereka janjian untuk mendirikan tenda di area G9 yang dekat dengan pantai agar sama-sama menguntungkan. Dan mereka akan bertemu jam 5.30 sore. Karena Kiyotaka dan Nanase akan mengincar tugas terlebih dahulu. Begitu juga dengan kelompok Sudo juga mengincar tugas di tempat lain. Sampai akhirnya mereka bertemu lagi di tepi pantai yang ada di area G9. Kiyotaka bertanya apakah kelompok Sudo meraih hasil yang baik dalam tugas yang diincarnya. Namun Sudo terlihat agak kecewa karena dari ketiga tugas yang baru saja diincarnya, dia hanya bisa mengikuti 1 tugas. Dan 2 tugas lainnya tidak sempat berpartisipasi karena banyaknya persaingan. Namun dia mendapatkan posisi pertama dalam salah satu tugas yang berhasil dia ikuti. Selanjutnya mereka memutuskan untuk istirahat dan memakan bekal mereka masing-masing. Lalu mereka menanyakan pendapat Ike tempat yang bagus untuk mendirikan tenda. Menurut Ike, kalau ada tempat yang cukup terbuka di sekitar H9 itu cukup bagus untuk menginap.
Setelah berjalan 20 menit, akhirnya mereka sampai di tempat yang cukup terbuka. Di sana juga sudah ada beberapa kelompok yang mendirikan tenda. Mereka pun memilih tempat itu dan mendirikan tenda yang berdekatan atau berjejer-jejer agar mereka bisa mengobrol nantinya. Nanase juga ikut tentunya guys. Sebelum mulai larut malam, mereka masih punya cukup waktu untuk tidur, jadi sudah mengajak Ike untuk memancing di pantai. Namun Ike seperti tidak bersemangat dan memilih untuk berdiam diri di tenda. Lalu akhirnya mereka memilih untuk masuk ke tenda masing-masing sambil mengobrol. Di sini Nanase mempunyai niat untuk membantu Ike agar mau mengungkapkan masalahnya, supaya Sudo dan Hondo juga bisa saling memahaminya, karena Sudo dan Hondo belum tahu apa-apa tentang masalah Ike. Nanase juga sudah izin pada Kiyotaka untuk membantu mereka dengan menjadi teman curhat gitu guys. Biar Ike tidak terlalu mengkhawatirkan Shinohara dan tidak menjadi beban bagi kelompok Sudo. Tentu saja Kiyotaka sudah menceritakan semua masalah Ike pada Nanase guys. Lama-kelamaan mereka mulai mengobrol satu sama lain. Awalnya sudah sempat bilang kalau mereka jangan terlalu mempercayai Nanase. Dan Nanase pun mengakuinya kalau dirinya pernah berbuat kejam pada Sudo. Tapi dia tidak menceritakan detailnya. Sedikit demi sedikit Ike mulai bicara karena Nanase cukup pintar dalam mengajaknya. Hingga akhirnya Ike mengungkapkan semuanya pada mereka terkait dirinya dengan Shinohara. Sudo dan Hondo sangat terkejut mendengarnya, karena memang semua orang di kelas mengira kalau Ike dan Shinohara itu bermusuhan. Mereka memang saling jaim-jaim gitu guys. Ike berpikir kalau saat ini Shinohara dan Komiya pasti sudah semakin dekat, karena Komiya dianggap spesial oleh Shinohara. Tapi itu pendapat Ike guys. Sebenarnya Shinohara juga menyukai Ike. Di sini Nanase sangat bisa dalam mengatasi keterpurukan hati Ike. Seolah-olah Nanase ikut terbawa suasana sampai Ike benar-benar bisa mengungkapkan semuanya dan memberikan tekad pada Ike untuk lebih tegar lagi dan untuk saat ini lebih memikirkan kelompoknya. Kiyotaka sampai berpikir apakah Nanase memang sungguh-sungguh memperdulikan kelompok Sudo? Apa hanya pura-pura karena Nanase juga hampir menangis dalam suasana itu dan membuat Ike benar-benar bisa berpikir lagi ke depannya. Tapi apapun itu, Nanase sudah membuat kelompok Sudo jadi lebih baik. Pokoknya Nanase benar-benar menunjukkan kepeduliannya pada kelompok Sudo guys. Keesokan harinya jam 6 pagi Nanase membangunkan Kiyotaka, sedangkan kelompok Sudo masih tertidur. Nanase berbisik pada Kiyotaka tentang obrolan tadi malam, dan Nanase menyarankan untuk tidak jauh dulu dari kelompok Sudo karena Nanase masih mengkhawatirkan Ike. Namun mereka berada di tabel yang berbeda, jadi tidak mungkin mereka terus bersama. Di sini Kiyotaka berpikir apakah Nanase sengaja melakukannya agar Kiyotaka sedikit terhambat dalam mendapatkan poinnya. Tapi cara yang digunakan Nanase sangat lemah bagi Kiyotaka jika itu tujuannya. Kiyotaka bilang jika memang area yang dituju Kiyotaka berdekatan dengan Sudo nantinya, mungkin mereka bisa berkemah lagi bersama nantinya. Walaupun itu bukan cara yang ideal. Setelah semua bersiap-siap, akhirnya area mulai dibagikan. Area yang dituju Kiyotaka dan Nanase berada di H7, sedangkan kelompok Sudo di I8. Jalur yang digunakan untuk sampai ke H7 cukup sulit karena melewati pegunungan dan mungkin waktu 2 jam tidak akan cukup sampai ke area itu. Tapi Kiyotaka sudah mengabaikan poin grid 1 kali sebelumnya, dan jika ketiga kalinya dia bisa terkena penalti. Jadi Kiyotaka akan tetap menuju area H7. Sebenarnya jika Kiyotaka mau mengabaikan mereka semua, Kiyotaka mampu mencapai area itu dengan cepat. Namun Kiyotaka memilih jalur yang sedikit mudah, yaitu lewat jalur memutar, sekaligus bisa berjalan bersama dengan kelompok Sudo, karena kelompok Sudo juga akan melewati jalur itu. Dan mereka semua mulai berjalan bersama. Saat itu Ike terlihat sudah lebih baik, bahkan dia berjalan paling depan untuk menunjukkan rute yang tepat. Walaupun sebenarnya dalam hati Kiyotaka dia masih bisa jauh lebih cepat dari itu. Tapi dia memilih untuk mengikuti mereka dan bersama Nanase sambil mengamati dan mencari tahu identitas sebenarnya. Setelah berjalan 1 jam, akhirnya mereka sampai di sebelah tenggara area I8. Bahkan jalan yang dilalui mereka cukup curam, namun Nanase tidak terlihat kelelahan. Sambil menunggu jam 9, kelompok Sudo memutuskan mengambil tugas yang ada di area I9. Sedangkan Kiyotaka dan Nanase memutuskan pergi ke J9 untuk beristirahat, dan mereka hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk sampai ke area itu. Ketika sudah jam 9, area berikutnya adalah J5. Itu merupakan area acak, namun cukup jauh dari tempat Kiyotaka saat ini, tapi jalur yang dilalui cukup mudah. Walaupun peserta di tabel yang sama seperti sebelumnya memilih menunggu di H7, dan mereka harus keluar dari hutan untuk sampai ke area J5. Jadi masih ada kesempatan untuk Kiyotaka mendapat posisi pertama.
Dia pun bergegas ke area itu. Dalam waktu kurang dari 20 menit mereka sudah melewati pantai yang ada di area J6 dan melihat kalau ada tugas di area itu. Tapi Kiyotaka memilih untuk sampai di area J5 dulu agar mendapat poin kedatangan. Dan ternyata Kiyotaka berada di tempat pertama dan mendapat 10 poin, sedangkan Nanase juga mendapat hadiah kedatangan. Lalu mereka kembali ke area J6 untuk melihat tugas yang tadi mereka lewati. Tugas yang ada di tempat itu adalah bendera pantai, semacam kayak lomba lari gitu guys. Di sana juga terlihat banyak sekali siswa dari kelas 3 dan Kiriyama juga ada di tempat itu. Dia terlihat enggan untuk menyapa Kiyotaka dan hanya bilang kalau peserta untuk laki-laki sudah penuh, hanya tersisa satu untuk perempuan. Kiyotaka menyarankan Nanase untuk mengikutinya, sedangkan Kiyotaka akan sedikit istirahat di tempat itu. Tugas di tempat itu hanya bisa diikuti oleh perwakilan satu orang dari setiap kelompok. Namun peserta perempuan dan laki-laki akan dipisah dan hanya posisi pertama yang akan mendapatkan hadiah sebesar 6 poin ditambah hadiah tambahan seperti air atau yang lainnya. Makanya terlihat ada banyak siswa di tempat itu. Lalu para peserta mulai mengganti kostum mereka dengan baju renang. Kiyotaka juga melihat kalau Nanase sedikit berani dalam memilih baju renang. Dan Kiyotaka mendekatinya lalu bertanya kenapa dia memilih baju renang sevulgar itu. Nggak tahu maksudnya apa Kiyotaka menanyakan ini guys. Peserta dari tugas itu berjumlah 16 siswa, yaitu 8 siswa perempuan dan 8 siswa laki-laki. Namun semuanya merupakan siswa kelas 3 dan hanya Nanase yang merupakan siswa kelas 1. Setiap masing-masing siswa akan melakukan duel lari sebanyak 3 kali dan jika ada yang bisa memenangkan 3 kali duel maka itulah pemenangnya. Jika melihat data dari OEE, kemampuan fisik Nanase adalah B+, sedangkan lawan pertamanya adalah C+. Tapi Nanase dengan mudah bisa memenangkan ronde pertama dan kedua sampai akhirnya melaju ke final. Namun lawannya kali ini juga mempunyai kemampuan fisik B+, apalagi dia siswa kelas 3. Tapi Nanase terlihat percaya diri. Tanpa masalah Nanase bisa mengalahkannya, terlihat perbedaan fisik yang cukup besar di antara mereka. Padahal mereka mempunyai nilai kemampuan fisik yang sama. Kiyotaka melihat kalau Nanase belum mengeluarkan semua kemampuannya, jadi sebenarnya mungkin dia mempunyai kemampuan fisik A jika serius. Lalu Nanase kembali menghampiri Kiyotaka dengan mendapat hadiah pertama. Kiyotaka mengamati tubuh Nanase untuk menyimpulkan kekuatan fisiknya. Namun Nanase bilang sedikit tidak nyaman kalau Kiyotaka terus mengamati tubuhnya. Tak lama kemudian siswa yang ada di situ sudah mulai mengganti pakaian dan bergegas pergi. Namun Kiriyama sempat menghampiri Kiyotaka dan memperingatkan untuk tidak terlalu berbicara dengan Nagumo. Kiyotaka baru menyadarinya kalau ternyata di pantai ada Nagumo yang sedang bermain air. Nagumo juga memperhatikan Kiyotaka dan Kiriyama, lalu seolah-olah dia memanggil Kiyotaka untuk mendekat. Setelah Kiriyama pergi, Kiyotaka lalu mendekati Nagumo dan menyapanya. Mereka lalu mengobrol seperlunya guys. Ternyata Nagumo hanya bersenang-senang di tempat itu, dia tidak mengincar tugas sebelumnya. Hanya saja kebetulan area gridnya yang ditentukan ada di tempat itu. Terlihat di tempat itu juga ada Asahina dan siswa kelas 3 lainnya. Mereka bahkan menyewa bola voli untuk bermain. Kiyotaka bilang sepertinya Nagumo punya banyak waktu luang. Karena Kiyotaka mengira kalau Nagumo pasti akan mengejar poin seperti yang lainnya. Nagumo bilang kalau setiap orang perlu istirahat sesekali, tapi pekerjaan yang sebenarnya akan dimulai dari hari besok dan seterusnya. Besok adalah hari keempat atau sudah mulai memasuki pertengahan ujian khusus. Peringkat 10 teratas dan 10 terbawah akan mulai diumumkan. Nagumo bilang jika ada kelompok yang menduduki 3 teratas selain kelas 3 maka kelompok itu akan menjadi incarannya. Karena dirinya tidak akan membiarkan posisi itu diambil kelas 1 atau kelas 2. Tidak terkecuali untuk Kiyotaka juga. Walaupun Kiyotaka mungkin menduduki kelompok terbawah dan masih lumayan santai dalam mengejar poin. Nagumo juga menyarankan Kiyotaka untuk segera bergabung dengan kelompok lain. Karena kalau Kiyotaka solo dan terus berada di bawah Horikita Senpai atau ketua OSIS sebelumnya pasti akan kecewa. Tak lama kemudian siswa kelas 3 ada yang memanggil Nagumo dan mereka saling berbisik. Mungkin karena tidak ingin ada yang mendengarnya. Setelah Nagumo jauh dari Kiyotaka, Asahina mendekati Kiyotaka dan menyapanya. Dia juga menyarankan Kiyotaka untuk segera membentuk kelompok besar karena Kiyotaka tetap akan menjadi incaran Nagumo. Dan itu akan menjadi sangat berbahaya. Asahina berniat mengatakan sesuatu lagi namun Nagumo mulai mendekat jadi dia tidak mengatakannya. Tapi Kiyotaka bisa menebak pesan Asahina. Nagumo pasti akan memaksa Kiyotaka untuk mengikuti pertempuran yang sengit. Tak lama kemudian area ketiga yang harus dituju Kiyotaka adalah H5.
Menurut Kiyotaka, dirinya bisa sampai 1 jam untuk sampai ke area itu dan belum tentu mendapat posisi ke-1, 2, atau 3. Dirinya harus mengambil keputusan atau mengabaikannya untuk mendapat tugas lain atau mengejarnya. Dia merasa sudah harus mengambil keputusan dengan tegas. Saat itu Kiyotaka menanyakan persediaan air yang Nanase punya. Dan Nanase bilang kalau air yang dia punya juga sudah menurun. Kiyotaka berpikir kalau seandainya dia bertindak sendirian, dia yakin bisa tepat waktu pada semua area yang ditentukan, sekaligus menyelesaikan tugas yang muncul. Namun jika dia bergerak secepat itu, Nanase pasti akan tetap mengikutinya di belakang, dan kemungkinan dia cedera sangat besar. Tapi Nanase tetaplah musuh dalam ujian kali ini, karena memang tidak satu kelompok dengan Kiyotaka, jadi Kiyotaka akan benar-benar mengabaikannya dan tetap pada rencana Kiyotaka. Sambil menuju ke area H5, Nanase juga bertanya kenapa Kiyotaka bertindak solo player. Intinya Kiyotaka menjawab kalau sebuah kelompok bisa saja menghambatnya. Nanase sangat percaya dengan kemampuan Kiyotaka, apalagi fisiknya, karena dia sudah melihat pertarungannya dengan Hosen, dan menurut Nanase itu bukan fisik yang bisa didapatkan oleh siswa SMA biasa. Kiyotaka juga bilang kalau Nanase bisa menyadarinya berarti Nanase juga bukan siswa biasa. Nanase tersenyum kesal setelah mendengar itu dari Kiyotaka. Kiyotaka juga mengakui kalau bertindak solo memang tidak terlalu menguntungkan dibanding berkelompok, dari segi poin tentunya. Dan ujian khusus kali ini seperti mendorong siswa untuk bertarung secara berkelompok, namun tidak menutup kemungkinan kalau solo player juga bisa mencetak poin lebih banyak dari kelompok yang berjumlah besar. Apalagi jika solo player yang mempunyai poin banyak bergabung dengan kelompok ideal yang mempunyai poin banyak juga, itu akan menjadi kombinasi yang luar biasa. Nanase bertanya apakah Kiyotaka juga mengincar hal seperti itu. Kiyotaka menjawab kalau itu adalah pengetahuan umum, jadi jangan salah paham atau mengartikan kalau Kiyotaka memiliki niat seperti itu. Setelah mereka terus mengobrol sambil bergerak cepat ke area H5, Kiyotaka bilang kalau kepribadian Nanase tetap sama, yaitu memiliki sisi gelap dalam dirinya. Nanase juga mengakuinya kalau dia tidak bisa terus bersikap ceria atau polos karena memang dia sudah pernah mengalami sisi gelap dalam hidupnya. Namun dia bisa menunjukkannya di depan Kiyotaka tanpa khawatir, berbeda dengan di depan teman sekelasnya. Kiyotaka terus melemparkan pertanyaan pada Nanase agar dirinya terus mengungkapkan jati dirinya. Intinya Nanase dulu adalah anak yang ceria, namun karena suatu kejadian dia berubah ke sisi yang lebih gelap guys. Lalu Kiyotaka menanyakan keadaan kelompoknya atau Hosen dan Amasawa. Nanase menjawab kalau Hosen dan Amasawa mencetak poin lebih banyak dari Nanase, tapi Nanase juga tidak tahu apakah mereka bergerak bersama atau terpisah. Tapi secara tidak langsung jika poin yang mereka dapat ditotalkan, mungkin kelompok Nanase bisa saja berada di peringkat atas. Dalam waktu kurang dari 1 jam mereka sudah sampai di area H5, namun hanya mendapat 1 poin kedatangan. Saat itu Nanase duduk dan sedikit kelelahan. Kiyotaka juga menegaskan apakah dirinya masih bisa bergerak cepat. Dan dia sedikit khawatir kalau Kiyotaka meninggalkannya. Namun karena Kiyotaka sudah berniat untuk mengambil 2 tugas yang ada di area yang berbeda dan harus bergegas ke tempat itu, jadi Kiyotaka meminta Nanase untuk istirahat sementara di tempat itu. Karena Kiyotaka benar-benar akan bertindak cepat kali ini. Dengan wajah yang sedikit frustasi, Nanase mengiyakannya. Setelah itu Kiyotaka bergerak untuk mengambil tugas mata pelajaran sejarah. Peserta untuk tugas itu hanya berjumlah 8 siswa atau kelompok. Di perjalanan Kiyotaka melihat 2 kelompok yang sedang bergerak dengan cepat. Jadi Kiyotaka mengambil rute yang berbeda agar lebih cepat dari mereka. Sampai akhirnya Kiyotaka sampai di tugas itu dan menjadi peserta ke-7. Jadi hanya tersisa 1 kelompok lagi, namun setiap kelompok juga bisa mengajukan 2 anggotanya untuk ikut. Tak lama kemudian Hashimoto dan Kamuro sampai di area itu dan menjadi peserta terakhir. Namun 1 kelompok lagi yang Kiyotaka lihat di jalan baru sampai, jadi tidak bisa ikut. Mungkin 2 kelompok itu sudah sangat berniat untuk mengikuti tugas sejarah itu karena mereka juga membawa anggota kelompok yang menjadi andalan dalam tugas akademis. Misalnya seperti Ninomiya yang mempunyai nilai akademis A. Tapi Kiyotaka dengan cepat bisa mendahului mereka. Saat itu Hashimoto mendekati Kiyotaka dan bilang kalau Kiyotaka cukup berani dalam mengambil tugas itu sendirian. Karena masing-masing dari kelompok yang ikut tugas itu setidaknya mengajukan 2 anggotanya untuk meraih kemenangan yang lebih besar. Kiyotaka menjawab kalau tidak mungkin seseorang yang tidak yakin dengan kemenangannya bertindak sendirian. Di sini Hashimoto lumayan terkejut dengan pernyataan Kiyotaka, namun dirinya yakin bisa mengalahkan Kiyotaka dalam pelajaran sejarah. Dan dia juga sedikit lega karena tugas itu bukan soal matematika, karena tidak mungkin dirinya bisa mengalahkan Kiyotaka.
Sebenarnya selama di White Room, Kiyotaka jarang sekali mempelajari sejarah, tapi karena Kiyotaka juga sudah belajar dan tidak pernah melupakan yang pernah dia baca, jadi Kiyotaka yakin bisa menyelesaikannya dengan sempurna guys. Tak lama kemudian, soal mulai dibagikan dan ada 20 pertanyaan tentang pelajaran sejarah. Kiyotaka bisa menyelesaikannya dengan sedikit kesulitan, namun mendapat nilai 100. Di tempat kedua ada siswa kelas 3 dengan nilai 80. Dan posisi ketiga ada Kamuro dan Hashimoto dengan nilai 70. Begitu poin dan hadiah makanan diberikan, Kiyotaka langsung pergi dari tempat itu. Tapi Hashimoto dan Kamuro menyusulnya. Hashimoto bilang itu adalah kejutan yang menyenangkan dan dia tidak menyangka kalau Kiyotaka juga ahli dalam sejarah. Kiyotaka bilang dirinya juga terkejut dan mungkin saja sedang beruntung. Tentu saja Hashimoto tidak akan langsung percaya. Dia juga bertanya tugas mana lagi yang akan diincar Kiyotaka. Kiyotaka akan mengincar tugas kimia yang lumayan jauh. Lalu Hashimoto mengonfirmasi pada Kamuro apakah mereka juga akan mengincar tugas yang sama. Namun Kamuro sedikit tidak setuju dan melirik Kiyotaka. Kamuro dari dulu emang gak suka sama Kiyotaka karena Sakayanagi menaruh perhatian lebih pada Kiyotaka guys. Akhirnya Hashimoto dan Kamuro memilih tugas lain atau kembali ke kelompoknya. Mereka termasuk kelompok Sakayanagi dan Ichinose guys yang melakukan kerjasama dulu. Setelah itu Kiyotaka juga mendapat posisi pertama dalam tugas kimia dan total keseluruhan poin Kiyotaka saat ini adalah 48 poin. Dan area yang ditentukan terakhir hari itu adalah I4. Tapi Kiyotaka menghampiri Nanase dulu sebelum ke area itu. Mereka berdua mulai berjalan lagi tapi Kiyotaka mengakui kalau suasana antara mereka berdua sedikit berubah. Karena mungkin sudah 2 hari terus bersama. Mungkin lebih dramatis gitu guys. Saat itu mereka sedikit melenceng dari jalur dan terpaksa mengambil jalur memutar karena medan di depan mereka berlumpur. Nanase menyarankan untuk mengambil tugas yang baru muncul di H3 karena akan ada bonus hadiah air. Air yang mereka miliki juga tinggal sedikit dan sebelumnya Kiyotaka juga tidak mendapatkan air dalam memenangkan tugas. Sudah sewajarnya kalau sebuah kelompok mulai kehabisan air di hari itu. Memang ada banyak tugas setiap harinya, apalagi tugas yang muncul juga diperbanyak mulai dari hari kedua, 3, dan seterusnya. Namun tidak semua tugas ada hadiah airnya. Kebanyakan dari kelompok yang sudah kehabisan air mungkin mereka akan kembali ke titik awal untuk mendapatkannya. Namun mereka pasti akan membutuhkan waktu untuk bersaing kembali dalam mengambil posisi di point grid. Kiyotaka juga mengamati kalau setiap area yang dibagikan dan tugas yang muncul mulai menjauh dari titik awal atau pelabuhan. Tapi jika mereka memang kehabisan air, terpaksa mengambil atau merebus dari air yang ada di pulau itu atau sungai. Namun selama Kiyotaka masih mengizinkan Nanase bersamanya, Kiyotaka tidak akan melakukan hal itu. Saat itu harusnya mereka mengincar area I4, tapi mereka masih berada di area H4. Di tempat itu mereka bertemu dengan Sakagami Sensei yang bersiap memulai tugas di area itu. Dia terlihat sangat terkejut melihat Kiyotaka di tempat itu. Begitu waktu menunjukkan jam setengah 4 sore, tugas dimulai dan Kiyotaka mendaftarkan diri diikuti dengan Nanase. Nanase membuka tabelnya untuk melihat tugas apakah itu. Lalu Sakagami Sensei menjawab kalau itu adalah tugas kedatangan, jadi sangat beruntung mereka langsung mendapatkan posisi pertama dan kedua begitu mendaftar. Posisi pertama mendapatkan 3 poin dan 2 liter air, lalu Nanase mendapatkan 2 poin dan 1 liter air. Pantas saja muka Sakagami Sensei sangat terkejut melihat Kiyotaka. Kadang Mimin berpikir kalau kebetulan seperti ini emang udah diperhitungkan sama Kiyotaka guys. Dengan itu mereka jadi tidak perlu terlalu mengkhawatirkan air untuk sementara waktu. Setelah itu mereka bergegas untuk sampai di area I4, namun mereka berdua kali ini kurang beruntung dan tidak mendapatkan hadiah kedatangan. Mereka juga tidak punya tugas lagi yang diincar, jadi mereka berpikir cukup untuk hari ini. Lalu mereka mencari tempat untuk mendirikan tenda. Setelah berjalan 20 menit, akhirnya mereka sampai di sungai kecil. Dan bertemu dengan Ike yang sedang mencari ranting pohon. Ike bilang kalau kelompoknya mendirikan tenda di H4, jadi Kiyotaka memilih untuk bersama mereka. Terlihat Sudo dan Hondo yang sedang ada di sana. Ike juga memamerkan kalau dirinya mendapat ikan yang cukup banyak dan mengajak Kiyotaka dan Nanase untuk memakannya bersama. Setelah mereka mendirikan tenda lalu membakar ikan yang didapat Ike, tiba-tiba ada kelompok yang melewati daerah itu. Orang kedua yang lewat sedikit melirik Kiyotaka dan dalam hati Kiyotaka sedikit lega karena dia baik-baik saja. Orang itu adalah Kairuzawa Kei. Kei memang membentuk kelompok dengan kelas 2A yaitu Shimazaki dan Fukuyama. Kelompok Kei juga memutuskan mendirikan tenda dengan mereka.
Awalnya Ike sedikit kesal karena kelompok Kei meminta ikannya, namun Sudo bilang kalau Kei mungkin tahu tentang Shinohara. Jadi Ike langsung mengizinkannya. Setelah semuanya beres-beres dan memakan ikan bakar Ike, Kiyotaka sedikit menjauh dari mereka dan pergi ke dalam hutan, tapi tidak terlalu jauh juga. Diikuti dengan Kei tanpa disadari oleh mereka. Dan mereka berdua duduk di samping pohon yang cukup besar. Pastinya Kei sudah sangat kangen sama Kiyotaka. Kiyotaka juga sangat lega mendengar kelompok Kei baik-baik saja, apalagi mereka sudah mendapat 37 poin. Ujian yang mereka hadapi masih berlangsung 11 hari lagi, itu adalah waktu yang cukup lama bagi Kei. Kei juga sudah mendengar Nanase yang terus bersama Kiyotaka. Walaupun Kei sangat percaya pada Kiyotaka, namun dirinya tetap cemburu melihat Nanase yang terus bersama Kiyotaka. Ternyata sebelumnya Kiyotaka juga sudah menyuruh Kei untuk menyelidiki sesuatu, entah itu apa guys. Namun di sini Kiyotaka memeriksa tablet Kei dan mengecek siapa saja yang sudah melakukan kontak dengan Kei. Karena tidak menutup kemungkinan kalau siswa White Room sudah tahu hubungan Kiyotaka dengan Kei dan pastinya akan mengincar Kei. Tapi Kiyotaka tidak melihat ada yang mencurigakan dari semua siswa yang sudah melakukan kontak dengan Kei. Mereka terus mengobrol di tempat itu, sampai akhirnya Kiyotaka mencium bibir Kei dengan tujuan untuk menanamkan keyakinan pada Kei. Tentu saja Kei sangat terkejut tiba-tiba Kiyotaka mencium bibirnya. Setelah mengobrol cukup lama, akhirnya mereka kembali ke tenda. Dan untuk kelanjutannya tunggu video mimin berikutnya. Ini adalah chapter 2, 3, dan 4 guys. Jadi nanti tinggal chapter 5-8 plus epilog. Oke, mungkin segitu dulu untuk rangkuman kali ini. Jika ada yang kurang pas, kalian bisa koreksi di bawah. Silahkan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan lainnya. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video berikutnya. Salam guru guys.